Halo guys, sebelum masuk ke cerita, Mimin mau memberikan sebuah info yang menarik. Apabila kalian ingin menonton video, series, film, ataupun anime-anime yang menarik, kalian bisa langsung saja mendownload sebuah aplikasi yang bernama Fitno, yang linknya sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kembalinya Putra Bungsu yang Sangat Jenius. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 7. Cerita dimulai. Terlihat salah satu dari peserta evaluasi tahunan itu telah maju untuk memulai pertandingannya. Lalu sambil menunjuk ia berkata, "Aku meminta untuk bertanding dengan wakil kapten dari pasukan pedang langit yang bernama Namgung Chiol." Chiol hanya tertawa. Ia mengatakan kalau anak muda itu telah memilih dengan pilihan yang bagus. Tanpa bertele-tele, Chiol pun langsung melompat dari tempat duduknya untuk menuju ke atas arena pertandingan itu. Sesampainya di atas sana, Chiol berkata, "Wahai anak muda, yang aku lihat kalau wajahmu sangatlah familiar. Jadi aku bertanya-tanya siapa namamu sebenarnya?" Dengan santainya, lelaki itu mengatakan kalau namanya adalah Namgung Huan. Di sisi yang lain, Deso sangatlah terkejut ketika mendengar kalau orang itu bernama Huan. Di dalam hatinya, Deso berkata, dia adalah sang ahli pedang yang bergabung bersama pasukan pedang langit. Sebelum aku regresi, dia sangat terkenal dengan sebutan sang pembantai karena dia pernah membantai 100 musuh hanya seorang diri ketika berada di medan perang. Kemudian Chiol berkata, "Bukankah kau telah gagal dalam waktu 5 detik setelah menunjukku di tahun lalu? Jujur saja, aku sangat suka akan keberanianmu. Sekarang aku akan memberikanmu sebuah tantangan. Apabila kau sanggup menahanku selama 10 detik, maka aku akan mengangkatmu sebagai salah satu dari pasukan pedang langit." Terlihat Huan sangatlah senang setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Chiol. Tetapi dengan tatapan mata yang tajam, Chiol berkata, "Wahai anak muda, jangan pernah berpikir kalau 10 detik itu akan mudah untuk kau lewati." Benar saja, seketika itu juga Chiol langsung melompat untuk memulai serangan pertamanya. Chiol pun berkata, "Asal kau tahu, 10 detik bersamaku bagaikan seperti waktu yang berhenti." Huan pun mencoba untuk bersikap tenang dan menahan serangan pedang yang dilancarkan oleh Chiol. Setelah mengambil jarak di antara mereka berdua, Chiol berkata, "Wahai anak muda, gerakan dasarmu tidaklah buruk. Jadi mari kita bersenang-senang." Di sisi yang lain, terlihat para peserta mereka semua sangatlah terkejut ketika melihat Huan yang mampu menahan serangan yang Chiol lancarkan. Namun beda halnya dengan Deso, dia hanya berdiam saja karena Deso tidak tertarik dengan yang namanya seni bela diri. Kemudian Chiol bersiap dengan kuda-kudanya untuk melakukan serangan yang berbeda. Ia berkata, "Wahai anak muda, apakah kau bisa menahan serangan yang seperti ini?" Setelah mengatakan itu, Chiol pun langsung berlari sambil mengacungkan pedangnya untuk melakukan serangan tusukan. Melihat datangnya serangan itu, Huan pun langsung mengangkat pedangnya dan bersiap untuk menahan serangan Chiol. Terlihat semua orang yang menyaksikan itu mereka berkata, apa yang dilakukan oleh Huan dalam situasi yang seperti ini, dia salah telah mengangkat pedangnya. Namun beda halnya dengan Deso, ia bergumam, dia telah membuang 7 teknik yang menggunakan prinsip kecepatan, yang mana itu tidak cocok dengan ilmu berpedang yang seimbang. Lalu Huan menciptakan bentuk teknik pedang baja yang baru dan sempurna dengan menggunakan 3 teknik yang tersisa. Aku tidak menyangka kalau aku bisa melihat sikap teknik pedang yang berat seperti ini.
Namun, teknik serangan yang Huan lancarkan tidak mampu untuk melawan kekuatan yang Ciol gunakan. Sampai-sampai ujung dari pedangnya telah patah. Sambil tertawa, Ciol berkata, "Wahai anak muda, kau telah lolos karena kau sudah menunjukkan sesuatu yang sangat hebat kepadaku." Akan tetapi, setelah Ciol kembali menuju ke tempat duduknya, terlihat tangannya telah bergetar dengan sangat hebat. Lalu Ciol berkata, "Jika bocah itu terasah dengan benar, maka dia akan bisa menjadi ahli berpedang yang paling berkuasa di muka bumi ini." Terdengar kedua orang dari wakil kapten lainnya berkata, "Bocah itu memiliki sebuah bakat yang sangat luar biasa. Jadi apapun yang terjadi, kita harus membawanya ke sisi kita." Lalu di sisi yang lain terlihat semua peserta sangatlah gugup karena pertarungan pertama yang mereka lihat sangatlah mengerikan. Namun di dalam hatinya Deso berkata, dia memanglah hebat, tetapi apakah perlu menggunakan tenaga yang banyak untuk menghalau serangan yang seperti itu? Jika dia mengayunkan pedangnya dengan teknik horizontal, aku yakin kalau dia pasti bisa mematahkan serangan dari wakil sang kapten. Sambil tertawa Deso berkata, "Jika pertarungannya hanya seperti itu saja, aku yakin kalau aku pun juga bisa untuk bertanding di level yang seperti itu." Kemudian sang penguji meminta kepada peserta selanjutnya untuk naik ke atas arena. Namun setelah ia melihat tidak ada satu orang pun yang mau naik lebih dulu, ia pun mengatakan akan memilih mereka secara acak. Akan tetapi semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut karena Deso telah mengangkat tangannya dengan begitu tinggi. Sambil tertawa Deso berkata, "Jika mereka tidak ada yang mau, maka bolehkah aku yang akan melakukannya?" Di sisi yang lain, Jaekyeon sangatlah bersemangat karena ia tidak menyangka kalau Deso dengan gagah berani telah berdiri di atas arena pertandingan itu. Sambil berteriak, Jaekyeon berkata, "Wahai tuan muda, tunjukkan kepada mereka betapa hebatnya seni bela diri yang Anda kuasai." Beberapa saat kemudian, terlihat Jaekyeon sangatlah kesal. Ia tidak menyangka apa yang telah dilakukan oleh Deso di atas arena itu. Benar saja, Deso dengan sengaja menerima serangan dari lawannya yang membuat pedang kayunya telah terlepas dari genggamannya. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Deso juga dengan sukarela menerima beberapa serangan yang lawannya lancarkan. Setelah tersungkur, Deso berkata, "Sungguh sangat sial sekali, sudah beberapa kali aku mencobanya, tetap saja aku tidak bisa untuk melawan orang itu." Kemudian Deso pun memanggil Jaekyeon yang berdiri di sisi arena pertandingan itu. Sambil tertawa Deso berkata, "Hoi, sang penyiasat kedua, karena aku tidak berguna di bidang seni bela diri, maukah kau mengajarkanku bagaimana caranya menjadi seorang literatur?" Setelah mengatakan itu, Deso pun tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan karena rencana yang ia susun telah berjalan dengan sangat sempurna. Lalu Deso berkata, "Sungguh tidak disangka ada begitu banyak orang-orang berbakat di dalam klan kita, dan itu membuat klan terbaik kita menjadi terlihat sangat cerah." Melihat apa yang dilakukan oleh Deso, Hanchol hanya berdiam diri karena ia tahu ada yang berbeda dari putra bungsunya. Namun beda halnya dengan semua orang yang melihat kelakuan Deso. Mereka berkata, "Yang aku dengar kalau si bungsu memanglah sampah, bahkan dia dijuluki sebagai si bodoh tiga dasar." Mendengar apa yang mereka katakan, Jaekyeon pun sangatlah marah. Ia berkata, "Yang sampah itu adalah bola mata busuk kalian. Berani sekali kau berbicara seperti itu. Jika kalian tidak mau terlihat seperti orang yang bodoh, maka jangan membicarakan sesuatu yang tidak kalian ketahui." Dengan bangganya Deso bergumam, "Aku rasa akting yang aku lakukan sangatlah sempurna. Jadi saat ini aku hanya perlu menunggu untuk diusir dari arena pertandingan ini." Namun dengan tatapan mata yang tajam dan nada suara yang begitu berat, Hanchol berkata, "Ini sungguh membosankan. Aku yakin kalau kalian semua akan setuju dengan apa yang aku ucapkan." Sontak mereka semua langsung terdiam. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka.
Meski hanya dengan tatapan mata saja, akan tetapi seluruh ruangan itu telah terselimuti dengan aura yang begitu mencekam. Terlihat Deso sangatlah panik karena ia tidak menyangka bahwa ayahnya telah mengatakan hal yang seperti itu dan itu bisa merusak rencananya. Kemudian Hanjol berkata, anak-anak zaman sekarang sangat tidak mumpuni, bahkan sama sekali tidak seru untuk ditonton. Bagaimana bisa kita memanggil diri kita sebagai klan terkuat apabila kalian bertindak dengan cara yang seperti ini? Mereka semua langsung terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sang pemimpin. Tetapi beda halnya dengan Jaekyeon. Sambil memberi hormat, Jaekyeon berkata, apa yang Anda katakan memanglah benar. Oleh sebab itu saya akan mengusulkan sebuah ide kepada Anda. Lalu Jaekyeon pun melanjutkan kata-katanya, saya ingin meminta kepada Anda untuk sebuah duel di antara putra-putra Anda secara langsung di tempat ini. Setelah mendengar sebuah ide yang diusulkan oleh Jaekyeon, mereka semua langsung terdiam mencoba untuk memikirkan ide yang Jaekyeon sampaikan. Dengan kesalnya Deso pun bergumam, dasar bajingan, saat situasinya menjadi seperti ini, apa yang telah ia pikirkan? Apabila aku melakukan itu, maka dantianku pastinya akan pecah lagi sama seperti di hidupku yang dulu. Jadi apa yang harus aku lakukan? Terlihat Hanjol langsung tersenyum karena ia telah mendapatkan sesuatu yang tidak membosankan. Kemudian Hanjol bertanya kepada Soh apakah dia mau bertanding melawan adik bungsunya di atas arena itu. Tetapi aku tidak memaksamu dan kau boleh berkata tidak apabila kau tidak mau bertanding melawannya. Jadi aku akan meminta kepada kakakmu. Seketika itu juga Soh pun langsung melompat dari tempat duduknya dan berdiri tepat di hadapan Deso. Lalu Soh berkata, Anda tidak perlu menyerahkan hal yang seperti ini kepada kakakku. Di saat Hanjol ingin bertanya kepada Deso tentang pertandingan melawan kakaknya, Deso pun langsung memotong perkataan ayahnya. Dengan lirihnya Deso berkata, wahai ayahanda, bolehkah aku tidak melakukan pertandingan ini? Mendengar permintaan Deso, Hanjol pun berkata, aku tidak memaksamu untuk melakukan ini. Jika kau ingin menyerah, maka menyerah saja. Tetapi yang harus kau tahu, kau wajib memotong salah satu dari tanganmu. Lalu semua kekuasaanmu di dalam klan ini akan dicabut. Hanjol pun meminta kepada Soh untuk tidak menggunakan energi Ki-nya karena mereka berdua memiliki kekuatan yang berbeda. Di dalam hatinya Deso berkata, sungguh sial sekali, mengapa semuanya menjadi sangat kacau. Yang aku inginkan adalah kehidupan yang damai. Lalu Deso melemparkan pandangannya kepada Jaekyeon yang bersorak mendukungnya. Dasar bajingan, semua ini terjadi karena ulahnya. Dengan penuh bersemangat Jaekyeon berkata, wahai tuan muda, aku sudah mempersiapkan panggung yang istimewa untukmu. Jadi nikmatilah sepuasnya. Di dalam hatinya Jaekyeon berkata, aku sudah tahu semuanya. Apa yang aku berikan kepadamu kemarin bukanlah pil pelemah bela diri. Akan tetapi itu adalah pil penguat bela diri, yang mana satu biji pil itu bisa memberikanmu ki yang setara puluhan tahun. Namun meskipun begitu, tubuhmu tidak akan mengalami perubahan. Yang aku tahu hanya ada satu orang lagi yang memiliki ki setara puluhan tahun, yaitu seorang laki-laki dengan tubuh seni bela diri yang luhur, dan dialah Namgung Hanjol. Sambil tertawa terbahak-bahak Jaekyeon berkata, percayalah, aku akan menunjukkan kehebatanmu yang sesungguhnya kepada mereka semua. Terlihat Deso dan juga kakaknya telah bersiap satu sama lain untuk memulai pertandingan itu. Soh pun berkata, ini bukan cuma pertama kalinya kita beradu pedang, tetapi ini juga pertama kalinya kita berbicara. Di dalam hatinya Deso berkata, aku berharap dia bisa mengalahkanku dalam satu kali serangan saja agar pertandingan ini bisa cepat diselesaikan. Deso pun sangatlah terkejut ketika Soh yang menatapnya dengan tatapan mata yang tajam, seolah-olah ada sebuah dendam yang tertanam di hatinya. Benar saja, Soh pun langsung mengayunkan pedangnya dan ia mengatakan kalau dia tidak akan menahan diri meskipun Deso adalah adiknya.
Seketika itu juga arena yang mereka gunakan untuk bertanding telah berguncang dengan sangat hebat akibat serangan yang Soh lancarkan kepada Deso. Meski serangan itu begitu dahsyat, akan tetapi Deso masih mampu menghindarinya. Deso bergumam, "Dasar bajingan, apakah dia ingin membunuhku dengan serangan yang sekuat itu?" Dengan kesalnya Soh berkata, "Deso, meskipun kau adalah adikku, tetapi tingkahmu sangat tidak pantas untuk dipandang." Di dalam hatinya Deso berkata, "Apakah kau bodoh? Kalau aku tidak menghindari serangan itu, mungkin saja aku sudah mati." Kemudian Soh kembali berkata, "Aku bisa tahu dari semua duel yang kau lakukan di hari ini kalau kau sangat tidak tertarik dengan seni bela diri." Dengan bangganya Deso berkata, "Kau telah melihat itu dengan benar. Jadi bagaimana kalau kita akhiri saja pertarungan ini dan ini adalah kekalahanku?" Sambil mengacungkan pedangnya Soh berkata, "Hari ini mungkin adalah terakhir kalinya kau dan aku akan saling beradu pedang. Akan tetapi percayalah, aku akan memberikanmu sesuatu yang tidak akan bisa kau lupakan." Setelah mengatakan itu, Soh pun langsung mengayunkan pedangnya untuk menebas Deso. Dari raut wajahnya sangat terlihat kalau dia tidak menahan diri. Terlihat Deso sangatlah panik karena Deso menyadari kalau dia tidak akan bisa menghindari serangan itu. Kemudian Deso pun langsung memutar pedangnya mencoba untuk melawan serangan kakaknya yang tertuju kepadanya. Di dalam hatinya Deso berkata, "Aku akan mencoba beberapa kali menghadapi serangannya, lalu dengan sengaja menerima pukulannya pada waktu yang tepat agar mereka tidak curiga." Benar saja, Soh sangatlah terkejut ketika serangan balik Deso telah mampu mengenai kedua tangannya. Kemudian Deso kembali memutar pedangnya dan mencoba menahan serangan yang Soh lancarkan kepadanya. Akan tetapi Deso tidak menyangka jika serangan itu sangatlah berat, sampai-sampai Deso merasakan kalau tubuhnya seperti tertindis batu yang sangat besar. Dengan penuh bersemangat, Deso berkata, "Meskipun serangan ini begitu berat, akan tetapi ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa aku atasi." Seketika itu juga, dengan sekuat tenaga, Deso pun mengerahkan tenaganya untuk menghadapi tekanan yang Soh berikan kepadanya. Benar saja, seketika itu juga, tebasan pedang yang Soh lancarkan telah berputar arah dari tubuh Deso yang sudah ia targetkan. Terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau orang yang mereka anggap sebagai sampah telah mampu melawan putra ketiga. Di sisi yang lain, Jaekyun berteriak dengan sangat keras karena ia bersemangat saat melihat Deso yang bertarung dengan begitu hebat. Kemudian dengan nada yang datar Soh berkata, "Deso, apa yang baru saja kau lakukan? Aku yakin kalau kau telah melakukan sesuatu yang tidak aku ketahui." Mendengar pertanyaan kakaknya, Deso pun mengatakan kalau dia hanya menghalangi serangannya saja. Di sisi yang lain, semua orang yang menyaksikan itu mereka berkata, "Aku tidak bisa mempercayainya kalau si bungsu mampu menghentikan serangan yang dilancarkan oleh putra ketiga. Yang aku tahu bahwa teknik berpedang tuan muda ketiga mampu memotong sesuatu, bahkan jika mereka mencoba untuk menghalanginya. Dan apabila tidak dihalangi, maka teknik itu hanya akan membelahmu ketika kau ingin menghindarinya." Tetapi yang membuatku menjadi heran, si bungsu malah dengan sengaja menghalanginya hanya menggunakan 3 dasar teknik berpedang. Deso pun sangatlah heran. Ia bergumam, "Mengapa semua orang telah membicarakanku, padahal aku hanya memblokir serangan itu saja?" Namun tiba-tiba saja Deso menjadi merinding ketika Soh yang berkata dari arah belakangnya, "Jika itu bukan sebuah kebetulan, maka tunjukkan sekali lagi kepadaku." Setelah mengatakan itu, Soh pun langsung berlari sambil mengayunkan pedangnya kepada Deso. Yang ia inginkan, apakah Deso masih mampu menahan serangannya lagi. Terlihat Deso pun berkali-kali menghindari tebasan pedang yang dilancarkan oleh kakaknya. Deso pun mencoba menjelaskan kalau dia tidak melakukan apapun selain menangkisnya saja. Soh pun tidak mau memberikan kesempatan kepada Deso untuk melakukan serangan balik, sehingga membuat Deso semakin terdesak.
Akan tetapi, semua orang yang ada di sana sangatlah takjub karena sekuat apapun tuan muda ketiga menyerangnya, namun tetap saja serangan itu berakhir sia-sia. Di dalam hatinya Deso berkata, dia selalu saja mengulang serangan ke arah bawah untuk menekanku. Dan ketika Soh ingin melakukan serangan yang sama dengan mengayunkan pedangnya ke arah bawah, Deso pun berpikir akan menyerangnya melalui tengah tubuhnya. Di saat waktu yang tepat, Deso langsung menusukkan pedang kayunya kepada kakaknya untuk melakukan serangan balik. Mulai dari siku, pergelangan tangan, dan juga pergelangan kaki, yang mana itu adalah titik yang terbuka dari pergerakan kakaknya. Setelah mendapatkan serangan itu, Soh bergumam, entah kenapa aku tidak bisa mengumpulkan semua tenagaku pada seranganku. Rasanya seolah-olah Deso telah tahu letaknya titik sumbu di mana seharusnya tenaga terkumpul. Jadi dia telah menghalangi pedangku dengan memotong seranganku. Ini sangatlah tidak mungkin seniman bela diri yang memiliki kemampuan rendah bisa membaca teknik pergerakan seorang yang ahli. Bahkan aku yakin dia akan mampu membaca dan menghalangi seranganku yang berikutnya. Namun di sisi yang lain, Deso langsung tertawa karena semuanya telah masuk ke dalam rencananya. Benar saja, dengan sengajanya Deso langsung melepaskan pedangnya setelah terkena tebasan pedang yang Soh lancarkan kepadanya. Karena pedangnya telah terlempar jauh dari jangkauannya, Deso pun berkata kalau dia telah menyerah dan mengaku kalah dalam pertarungan itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.